Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap kegiatan, kelancaran rezeki, dan kecerdasan hati serta pikiran untuk selalu belajar hingga sepanjang hayat. Bapak dan Ibu, pada kehidupan kita sehari-hari tentu dihadapkan dengan banyaknya persoalan atau masalah dan juga bagaimana upaya-upaya dalam meningkatkan satu kegiatan atau satu proses sehingga akan ada peningkatan dan hasilnya tentu diharapkan menjadi hasil yang terbaik dari upaya tersebut. Ide-ide atau gagasan atau metode yang disampaikan kemudian ketika diimplementasikan menjadi hasil terbaik dalam kegiatan dapat ditulis dan tentu saja dapat dipublikasikan untuk bisa dicontoh oleh rekan-rekan yang lain. Dan bagi rekan-rekan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen dapat dijadikan sebagai tambahan nilai dari kinerja kita. Apa dan bagaimana best practice? Mari kita sama-sama pelajari dari video berikut ini. Best practice adalah sebuah karya tulis yang menceritakan pengalaman terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sehingga mampu diperbaiki, baik itu dari mutu layanan ataupun proses pembelajaran. Dikutip dari Idris Afandi, selanjutnya best practice juga mengandung arti pengalaman terbaik dari hasil keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam mengatasi berbagai masalah dalam lingkungan tertentu. Pengertian lain dari best practice juga adalah cerita dari hasil terbaik, bukan laporan hasil penelitian tindakan sekolah atau penelitian tindakan kelas. Best practice fokus pada keberhasilan guru dalam melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan kepadanya. Sahabat semua, apa indikator bahwa suatu pengalaman yang sudah dilakukan dikategorikan sebagai best practice? Yang pertama yaitu mengembangkan cara baru dan inovatif dalam mengatasi suatu masalah dalam pendidikan, khususnya pembelajaran. Yang kedua, memberikan sebuah perubahan atau perbedaan hingga sering dikatakan hasilnya luar biasa atau disebut dengan istilah outstanding result. Yang ketiga, mengatasi persoalan tertentu secara berkelanjutan atau keberhasilan yang lestari atau berlangsung lama atau dampak dan manfaatnya berkelanjutan, tidak hanya sesaat saja. Yang keempat, menjadi model dan memberi inspirasi dalam membuat kebijakan baik untuk para pejabat ataupun para pemangku kebijakan lain serta inspiratif perorangan termasuk murid. 5. Cara dan metode yang digunakan bersifat ekonomis dan efisien. Ini diambil dari Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sahabat semua, ada juga tambahan lain, indikator atau ciri-ciri dari satu pengalaman dikategorikan sebagai best practice atau pengalaman terbaik, yaitu hasilnya luar biasa sebagaimana yang tadi sudah diuraikan atau disebut dengan outstanding result. Yang kedua yaitu cara menyelesaikan masalah menggambarkan rangkaian kegiatan yang jelas sehingga dapat dilakukan pengulangan oleh kepala sekolah atau guru yang lainnya dan hasil yang dicapai bersifat berkesinambungan bukan hanya sesaat. Kemudian inovasi, hasil yang dicapai mengandung ide kebaharuan, bukan hasil pengulangan atau peniruan ide gagasan sendiri ataupun orang lain, dan hasil yang dicapai berkaitan dengan peningkatan kualitas profesi, baik untuk kepala sekolah atau untuk guru. Sebab best practice yang dijabarkan ini adalah terkait dengan lingkungan pendidikan. Yang keempat adalah keberhasilannya lestari atau berkelanjutan. 5. Inspiratif, yaitu topik bahasan dapat memberikan inspirasi, baik untuk kepala sekolah ataupun untuk guru. Kalau di lingkungan pendidikan tinggi, tentu untuk para pimpinan di universitas ataupun untuk Bapak Ibu dosen. Kemudian topik bahasan memberikan inspirasi terhadap pembuatan kebijakan.
Yang berikutnya adalah mampu menjadi model, ekonomis dan efisien, serta mendapatkan pengakuan dari masyarakat atau lingkungannya, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral. Apa saja tujuan dari best practice ini? Yang pertama adalah mendeskripsikan praktik baik dalam menerapkan pembelajaran berorientasi higher order thinking skills atau HOTS. Berikutnya, tujuan dari best practice adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi, membangun kepekaan dan kemampuan berpikir kritis, melahirkan inovasi-inovasi baru dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, meningkatkan mutu layanan pendidikan dalam rangka mencapai 8 standar nasional pendidikan, membangun kemampuan menyusun dan melaksanakan penyelesaian masalah secara logis dan sistematis. Terakhir adalah menceritakan kisah sukses dalam menyelesaikan masalah dan bisa bermanfaat bagi pihak lain. Prinsip-prinsip yang dapat dipergunakan di dalam menuliskan best practice atau melaksanakan best practice adalah apik, yaitu asli, perlu, urgen untuk dilakukan, kemudian ilmiah dan konsisten. Asli tentu di sini dimaksudkan adalah bahwa ide yang disampaikan dalam pemecahan permasalahan atau solusi dalam satu persoalan adalah ide yang orisinal atau belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kemudian kreatif, inovatif, kebaruan, perbaikan mutu berkelanjutan, dan tentu prinsip integritas. Karakteristik laporan best practice hendaknya memenuhi karakteristik berikut ini, yaitu orisinalitas, inovatif, elaboratif, inspiratif, empirik, dan aplikatif. Isi laporan best practice terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian awal terdiri atas halaman. Di halaman tentu ada judul atau cover pernyataan keaslian bermaterai, lembar persetujuan dari atasan langsung dan atau pejabat terkait, kata pengantar, abstrak atau ringkasan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Sementara pada bagian isi berisi pendahuluan, yaitu ada paparan latar belakang, ada masalah yang diusung menjadi urgensitas untuk dilakukan satu terobosan solusi. Ada tujuan, manfaat dari best practice yang dilaporkan. Kemudian ada metode pemecahan masalah yang digunakan, berisi paparan teori atau pengalaman yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah, dan adanya metode atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut beserta langkah-langkah rinci dari metode yang digunakan. Selanjutnya masih pada bagian isi, yaitu pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Berisi tentang paparan dari pelaksanaan best practice terkait tempat, waktu, dan perangkat atau instrumen yang digunakan ketika best practice tersebut dilakukan, serta hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pemecahan masalah yang dilakukan tersebut disertai dengan data dan informasi yang mendukung. Selanjutnya pada bagian ketiga, yaitu bagian akhir dari laporan, adanya tentang simpulan, refleksi, dan rekomendasi. Tidak lupa karena ini adalah sebagai laporan ilmiah, tentu perlu ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung. Dari uraian 3 bagian yang perlu dilaporkan di dalam penulisan best practice, berikut disampaikan secara sistematika. Di sini tentu secara rinci namun lebih simpel begitu ya. Ada latar belakang masalah, tidak perlu pakai bab, lanjut ada tujuan penulisan, manfaat, sasaran, waktu dan tempat kegiatan, strategi dan langkah-langkah penyelesaian masalah, kajian pustaka, hasil penyelesaian masalah, tentu di sini adalah isi atau cerita tentang hasil pelaksanaan pengalaman terbaik tadi, kemudian simpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Dari kegiatan pengalaman terbaik yang dituliskan, contohnya seperti apa? Sahabat semua, Bapak, Ibu, guru, ataupun dosen dapat mencari contoh di internet, dan link yang disodorkan juga sangat banyak dan beragam. Ini adalah satu di antara contoh
link yang dapat Bapak Ibu akses sebagai bentuk tulisan best practice atau pengalaman terbaik yang pernah dilakukan. Apa yang saya sampaikan tentu sesuai dengan apa yang saya pahami dan sesuai dengan rujukan atau sumber referensi yang dimiliki atau yang sudah diakses. Tentu akan ada perbedaan dengan penulisan atau rujukan lain yang belum saya sempat baca atau belum sempat saya pahami. Sehingga perbedaan tentu akan ada. Silakan Bapak dan Ibu mengakses beragam informasi dan pergunakan informasi yang mudah untuk kita jadikan rujukan dan mudah untuk dilaksanakan. Selamat terus dalam berkarya, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.